Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kembali lagi di Polistory ID ya. Kali ini kita akan membahas tentang mekanisme pembuatan SIM. Karena banyak sekali teman-teman di kolom komentar yang menanyakan bagaimana sih Pak untuk mekanisme pembuatan SIM baru. Oke ya. Kita jalan-jalan. Ini sekarang kita berada di Satpas Polrestabes Bandung ya. Oke, nanti kita tanya-tanya juga sama petugasnya yang ada di sini. Ya, ini kita tanya, Mbak. Selamat pagi, Mbak. Iya. Mau bikin SIM, Mbak? Enggak, lagi Oh, nungguin. enggak. Oh, lagi nungguin. Iya. SIM apa, Mbak? Apanya? Yang nganter yang bikin Oh, SIM lagi buat apa? SIM C. Oh, SIM C. Kalau Mbak sendiri udah punya SIM? Mbak? Udah. Udah SIM C udah punya? Udah. SIM A udah punya? Oh, udah lengkap ya, Mbak ya? Udah. Oke, siap. Makasih. Ini selamat pagi Bu Yuli. Pagi. Oke. Ini banyak sekali yang nanya ini ke teman-teman saya ya, yang nanyain bagaimana mekanisme pembuatan SIM. Oke. Nah, kalau Bu Yuli di sini dijaga di loket berapa? Saya jaga di loket 1. Loket 1 itu bagian pendaftaran. Sebelum ke loket 2 dan loket selanjutnya, saya periksa dulu administrasinya. Seperti surat kesehatan, fotokopi KTP, bagi pemohon SIM baru. Oh, oke. Jadi ini di pendaftaran ya, Pak? Iya, betul, Pak. Oke, jadi sebelum pendaftaran itu yang harus disiapkan Fotokopi KTP dan cek kesehatan dari kesehatan dokter yang kita tunjuk oleh Oke. kepolisian. Oke. Tidak boleh dari cek kesehatan di luar Polrestabes Bandung. Oke, jadi nggak bisa ya kalau misalnya bikin kesehatan di puskesmas terdekat atau di rumah sakit yang terdekat dengan pemohon, tapi harus di dokter yang sudah ditunjuk oleh kepolisian begitu. Betul, Bapak. Contohnya Oke. surat kesehatannya seperti ini, Bapak. Oke, kita tunjukkan. Oke, jadi seperti itu ya. Iya, betul, Bapak. Oke, siap. Terima kasih Bu Yuli. Jadi ini loket 1 pendaftaran. Oke, siap. Oke, tadi Bapak mau bikin SIM apa tadi, Pak? Saya mau bikin SIM C. Oke, ini baru pertama kali atau gimana, Pak? Iya betul. Baru pertama untuk pembuatan SIM C. Oke, siap. Semoga lulus, Pak. Siap. Oke, makasih. Terima kasih. Oke, ini tadi kita di loket 1. Kita menuju ke loket 2. Ya, loket 2 itu ada yang namanya registrasi. Ini kita ketemu Bunia. Bunia, boleh ganggu waktunya sebentar? Oke, ini sama Bunia. Ini petugas di loket 2. Loket 2 itu apa, Bunia? Bisa dijelaskan? Loket 2 itu loket entry. Entry data ya? Entry data, memasukin data ke komputer Mencocokkan input data. dengan sesuai dengan KTP. Oh, oke. Takutnya nanti ada kesalahan data atau gimana ya? Betul. Oke. Jadi loket 2 hanya entry data aja. Nah, entry data nanti lanjut loket 3 untuk pemotongan. Oke, loket 3 ke pemotongan. Oke, siap kalau begitu. Makasih ibunya. Nah, ini selanjutnya ini ada yang namanya loket 3. Karena kalau kita mau buat SIM itu ada beberapa loket. Yang itu ada loket 1, 2, 3, 4 sampai 7. Itu loket percetakan SIM. Oke. Kita lihat di sini. Ini loket ketiga. Nah, ini sama Bapak Kris Nandur Nurhadi. Selamat siang Pak Kris. Selamat siang Pak, dulu saya lagi. Oke, ini saya banyak sekali nih yang masuk ke komentar TMC untuk mekanisme pembuatan SIM baru. Nah, ini loket 3. Bisa dijelaskan loket 3 itu apa aja, Pak Kris? Pak Daru, mau izin?
Loket 3 itu adalah proses identifikasi, di mana di situ ada proses pengambilan gambar atau foto, kemudian pengambilan sidik jari, kemudian pengambilan tanda tangan. Jadi untuk semua kata satu di dalam sini. Oke, jadi ada 3 yang diambil ya. Foto, kemudian juga sidik jari, sama Tanda tangan. tanda tangan. Oh, oke. Jadi ada 3 ya yang diambil di loket 3. Oke, apakah nih banyak yang nanya? Oke, Pak Kris banyak yang nanya nih. Pak, kan misalnya tuh kalau KTP luar kota Bandung itu bisa nggak sih bikin di kota Bandung? KTP luar kota Bandung betulnya bisa. Oke, bisa ya. Kan kita udah online. Oh, udah online. Udah online seluruh Indonesia. Mau KTP Pak Bubun dari Oke, Papua, sebelah sini. mau Nah, KTP dari Papua, dari Wamena, KTP Pak Bubun itu bisa proses perpanjangan atau baru di kota Bandung. di kota Bandung. Jadi udah bisa ya. Bapak KTP mana? Kalau saya KTP-nya alhamdulillah udah Bandung, Pak Kalau Kris. Kalau Pak Kris Saya kebetulan masih kota Bandung juga. kota Bandung juga. Saya rasa Pak dari Wamena juga. Oh iya dulu. Oh, dulu. Lahir di sana, dibesarkan saya di Nigeria. Di Nigeria. Iya. Oh. Itu tidak keriting ya Pak Nigeria? Enggak, karena saya di Botak. Oh di Batam. Iya. Kenapa barang itu nggak keriting ya Pak? Iya, karena saya ibu juga nggak kritis. kebetulan. Oh nggak keriting. Berarti bukan di Nigeria dong? Oke, jadi begitu ya, Betul. Pak Kris. Silakan. Oke, jadi teman-teman, buat teman-teman yang punya KTP luar kota Bandung, jadi bisa perpanjang di sini, bisa baru juga di sini begitu ya. Betul. Oke, Betul banget. Betul banget. siap. Kalau gitu, terima kasih Pak Kris untuk informasinya di loket 3. Sama-sama Pak Abun. Selanjutnya loket berapa nih setelah loket 3? Setelah loket 3 pas foto ini diarahkan untuk mengikuti ujian, karena mekanisme untuk yang terbaru ini dirubah. Dulu kan kita setelah foto itu proses cetak, karena sebelumnya melakukan dulu ujian. Kalau Oke. sekarang kita rubah, dirubah Oke. dari peraturan Kapolrinya. Jadi setelah proses foto itu diwajibkan untuk mengikuti proses ujian teori di loket 4. Oh, oke. Untuk ujian loket teori 4. Soalnya sebelah sana. Sebelah sana ya. Silakan. Oke, kalau gitu saya ke ruangan loket 4 dulu, Pak Kris. Boleh, siap. Oke, terima kasih Pak Kris. Ini ada bang baca ya. Oke, jadi sebelum melakukan teori itu biasanya akan ikut kalau nanti bang baca. Jadi teman-teman ini bisa baca-baca dulu ya sebelum melakukan tes teori biar teman-teman nanti lancar tes teorinya ya. Karena kemarin banyak yang nanyain, Pak, sebelum tes teori ada nggak ini buku-buku petunjuknya gitu. Nah ini nih buku-buku petunjuknya ya. Nah, gitu. Oke. Nah, yuk. Lagi bikin video mekanisme pembuatan dapat ngambil gambar. Oh ya. Oke. Ini ada di loket 4 ada Ibu Gina. Say hello dulu dong, Bu. Hai. Sama Ibu Emma. Hai. Ini loket 4 ya, Bu Emma ya? Iya, ini loket 4. Loket 4 tuh apa aja sih, Bu Emma? Ujian teori. Ujian teori ya. Oke. Ini kayaknya Bu Gina yang lagi santai. Jadi loket 4 itu tes teori ya. Tes teorinya itu meliputi ada berapa banyak soal sih? 30 soal. 30 soal. Tunggu di luar nanti dipanggil. Itu untuk tes SIM C atau SIM A? Atau semuanya sama 30 soal? SIM A, SIM C, B1, B2, Itu 30 soal. 30 soalnya itu berapa lama sih? Untuk Dalam- ujiannya 15 menit, jadi satu soalnya 30 detik. Oke, jadi ada 30 soal yang di tes teori itu dalam waktu 30 menit. 15. Oh, 15 menit 30 pertanyaan, berarti satu pertanyaan 30 detik. Begitu mungkin. That's right. Oke ya. Jadi buat teman-teman yang mau bikin SIM C maupun SIM A tuh ya. Jadi tes teorinya itu ada 30 soal, waktu mengerjakannya 15 menit. Oke. Ibu Gina, boleh saya lihat yang lagi tes? Boleh, ada di depan. Oke ya. Oke, kita lihat yang lagi tes. Ini salah satu contohnya. Oke.
Ini lagi tes teori ujian SIM C motor. Oke, jangan diganggu ya, takutnya lagi konsentrasi. Jadi intinya teman-teman, bagi teman-teman yang mau bikin SIM C maupun SIM A itu ingat ada 30 pertanyaan. Bu Gina nanya lagi dong. Ini banyak yang nanya ini. Kalau misalnya tes teori, ada nggak sih soal-soalnya di Google ataupun di mana gitu? Bisa dicari di YouTube, biasanya dia ada tutorialnya. Oh, ada tutorial untuk mengerjakannya ya? Ya. Oh, oke, tuh kan. Jadi nggak ada alasan buat teman-teman kalau misalnya nanti pas soalnya susah, polisi mempersulit, itu nggak ada ya. Nggak ada yang namanya petugas mempersulit. Yang mempersulit diri sendiri itu adalah teman-teman. Jadi sekarang udah zaman canggih, cari di Google soalnya, cara mengerjakannya itu sudah lengkap. Oke. Terima kasih penjelasannya Bu Gina. Dari loket 4 ke loket mana nih? Ke loket 5 ujian simulator. Oke, loket 5 ujian simulator. Oke. Teman-teman, udah beres, itu loket 4 ujian teori. Kemudian selanjutnya kita ke loket 5. Tes simulator ya. Ini ruangannya enak sekali. Oh, ini ada senior kita, izin. Brother, siapa? Bang, jadi banyak nih yang komen ke TMC, Min bagi-bagi dong tutorial atau mekanisme pembuatan SIM baru. Wow. Nah, tadi saya udah keliling Bang dari loket 1 sampai 5. Oke. Ini 5 tuh loket apa sih Bang? Boleh dijelaskan secara detail. Oke, selamat datang di loket 5 ya. Loket 5 ini adalah loket di mana tes simulator. Dan coba kita ada 2, simulator motor dan simulator mobil. Dan simulator motor ini cukup salah satu tes yang cukup mempengaruhi dari beberapa rangkaian. Setelah ini dari loket 5 langsung ke loket 6 untuk tes praktek. Oke, kalau tes simulator sendiri apa sih yang ditesnya itu? Seperti namanya, simulator, jadi kita hanya melakukan tes simulasi 3 dimensi. Seperti kita anggaplah kita main game, cuma dibatasi dengan waktu dan ada nilai minimal standar kelulusan yaitu 60. Jadi berdurasi dengan waktu dan juga untuk mengetes konsentrasi, reaksi, serta antisipasi rekan-rekan. Jadi kayak main dingdong mungkin Bang? Dingdong. Iya, zaman dulu ya saya dingdong. Oke, jadi kalau misalnya teman-teman yang mau lakukan tes simulator, itu dari mulai nilai berapa sampai akhirnya minimal 60 baru dia lulus? Nah, jadi gini, kalau misalnya untuk simulator SIM C, itu kita berikan initial point atau nilai awal itu 100. Oke, Dan nilai 100. itu berpotensi untuk berkurang tergantung pelanggaran yang rekan-rekan lakukan. Satu pelanggaran itu nilainya 15 berkurang. Jadi nilai standar 60 kelulusan, maka di bawah 60 tidak lulus. Jadi jangan sampai melakukan pelanggaran 2 kali. Kalau satu pelanggaran 15 poin, maka maksimal 2 kali pelanggaran. Jadi nilai Anda drop 70. Ketika pelanggaran 3 kali dilakukan, Anda nilainya 55 dan di bawah 60 tidak lulus. Oke, jadi maksimal kesalahan tuh 2 kali diminimalisirnya gitu ya. Di toleransi lah. Oh, oke. Kalau mobil sendiri sama? Untuk mobil ada kayak diagram hanya untuk menghindar hambatan-hambatan. Kalau kena berkurang 10. Oke. Jadi maksimal hanya 3 kali tabrakan. Kalau nilainya sama, minimal 60 Minimal juga. 60. Oke. Minimal 60. Ya, boleh nggak Bang saya lihat ke dalam Oh, silakan. simulator? Ada Pak Yogi di sebelah sana ya. Oke, siap. Siap. Makasih Bang. Oke, siap. Itu Bang Hari. Pak, siap. Oke, ini kita lihat tes simulator. Ya. Oke, Mas Kena. Nah, saya boleh lihat-lihat ini ya. Oke, ini buat teman-teman nih yang tes simulator mobil. Tes mobil juga Mbak? Bisa dong. PD. Oh, oke. Ini tes keberapa? Oh, 1. Oh, tes Oh, baru. sebenarnya udah ada SIM sih. Oke, udah ada SIM. Cuma expired. Oh, expired. Jadi Ini bikin bikin awal. baru lagi. Baru ya. Oke, jadi nah buat teman-teman ya. Jadi kalau misalnya teman-teman udah punya SIM, jangan sampai lupa karena sekarang itu batas habis SIM itu beda sama dulu. Kalau dulu sesuai tanggal lahir. Kalau sekarang sesuai dengan tanggal perpanjangan. Betul nggak sih, Bang? Betul. Iya. Nah itu. Nah, kayak Mbak ini nih kebablasan.
akhirnya bikin baru lagi. Bikin baru lagi. Tapi udah siap Mbak? Siap dong. Oke, kalau dulu Mbak ngomong berapa kali tes? Dulu 1 kali juga sih. 1 kali juga. Dan alhamdulillah sampai Alhamdulillah lulus. Oke. Beres. Tipsnya buat teman-teman dong yang mau tes juga nih. Harus pede, jangan apa kalau kata orang Sunda jangan gempur deh. Pokoknya pede aja, kan tiap hari nyetir, masa nggak bisa? Iya. Sama Mbak siapa? Dengan Dio Dengan dia dari mana Mbak? dari Pasir Imbun, Oke, Bandung. Mas Rimbun. Makasih ya Mbak. Ya. Oke, good luck untuk tes simulator mobilnya. Oke, makasih ya Mbak ya. Minggu depan atau nanti Oke. Nah, buat teman-teman yang penasaran, nah itu tuh. Alat uji tes teorinya seperti kayak gitu tuh. Kayak dingdong ya. tes simulator. Simulator. Oke, siap. Bang, makasih. Teteh, Sama-sama. makasih. Oh, boleh, thank you. Oke. Ya teman-teman, itu tadi tes simulator ini. Nah, jadi itu di tes kedua. Karena tadi setelah tes teori langsung ke tes simulator. Oke, teman-teman, kita ke tes. Ini masih lewat apa? Bisa, bukan lagi tes. Nggak perlu senang. Nggak ada. Ini pakai teman-teman, ini di loket 6 tes praktek. Mungkin teman-teman kemarin kalau misalnya lihat videonya itu sudah ada tutorial bagaimana cara mengantisipasi atau bagaimana cara untuk melakukan tes praktek yang baik dan benar. Oke, nah ini lapangannya teman-teman. Oke ya, jadi ini tes ketiga. Tadi ada yang tes pertama teori, kedua simulator, kemudian yang terakhir ada tes praktek. Jadi teman-teman kalau mau tahu rule tes prakteknya apa aja yang di ujinya, itu teman-teman bisa langsung aja ke video atau ke YouTube Polistory yang sebelumnya. Oke, teman-teman. Oke. Oke, setelah teman-teman tes praktek, maka teman-teman akan diberi formulir seperti ini, ya. Jadi nanti teman-teman dikasih formulir untuk mengisi data, oke ya. Nah, baru teman-teman ke ini pembayaran izin, tolong. Nah, sini ya, oke. Nah, ini baru ke bank. Boleh tanya-tanya? Oke, ini sama petugas Bank BRI kita. Ya, gimana? Kenalkan dirinya tuh. Ya. Perkenalkan namanya. Nama saya Jeffrey, petugas BRI Polres cabang Asia Afrika. Oke, cabang Asia Afrika. Oke, jadi setelah dinyatakan lulus praktek baru bayar kan? Oke, jadi teman-teman jangan salah sangka. Kadang banyak yang nanya, Pak, gimana dong kalau nggak lulus? Berarti duitnya hangus. Nah, jadi ya teman-teman, jadi uang pendaftaran itu bayarnya terakhir setelah dinyatakan lulus ujian praktek, begitu ya. Untuk biayanya sendiri untuk SIM C berapa? SIM A berapa? SIM C 100.000, untuk SIM A dan SIM B1 umum 120.000. 120.000 ya. Nah, oke teman-teman ya. Jadi 100.000 untuk SIM C, 120 untuk SIM A. Oke, makasih Pak untuk informasinya. Oke, terakhir ya, kalau sudah membayar ke Bank BRI, ya teman-teman langsung ke loket 7, loket terakhir itu percetakan SIM-nya. Nah itu, loket 7. Ya, jadi teman-teman, jadi pembayaran itu dilakukan terakhir ya setelah dinyatakan lulus dari tes praktek. Oke. Nah, ini sama Ibu Farhan. Ya, ini di loket 7. Loket 7 pencetakan. Pencetakan ya. Produksi SIM. Produksi SIM terakhir ya. Jadi ini loket. Boleh saya lihat? Boleh dipanggil lagi. Oke ya, ini untuk pencetakan terakhir di loket 7. Nah, kita panggil coba ya. Bapak Diki Zakaria.
Ini Pak, SIM-nya. Pak, itu SIM A ya? Oke, siap. Terima kasih. Pak, ada pesan-pesannya Pak untuk petugas di sini? Ya cukup baik Pak, cepat prosesnya, bagus. Oke, ini Bapak SIM baru? Ya, Baru pertama kali punya SIM? enggak perpanjangan Pak. Oh, perpanjangan? Oke, siap. Terima kasih Siap, Pak. Bapak. Kemudian Pak Ganjar lah. Mana? Oke, terima kasih Pak Ganjar. Oke, nah itu dia ya. Jadi terima kasih Pak Ganjar. Ya, teman-teman, itu dia mekanisme pembuatan SIM baru. Ya, jadi teman-teman tadi dari loket 1 2 3 4 5 6 7 loket terakhir itu percetakan SIM. Oke, terima kasih teman-teman. Sampai di sini dulu videonya. Jangan lupa terima kasih Ibu. Terima kasih. Oke ya teman-teman. Ini dibuka nggak? Oh ternyata dikunci. Oke teman-teman, terima kasih udah nonton video ini. Nanti kita akan bikin lagi video tutorial pembuatan atau perpanjangan SIM. Terima kasih. Assalamualaikum.